Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi semoga kita juga sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk absen silakan isi namanya di kolom chat. Nanti Ibu absennya dari situ. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya. Jadi anak Ibu kemarin sudah menyelesaikan tabel distribusi frekuensi dan histogram, dan Ibu lihat semuanya insya Allah bisa. Ya. Nah, nanti lanjutannya adalah rata-rata. Jadi dari tabel itu kita akan menentukan rata-ratanya. Akan menentukan rata-rata data berkelompok. Nah, ini menentukan rata-rata dan rata-rata pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Diharapkan setelah belajar ini kalian bisa menentukan rata-rata data berkelompok ya yang disajikan dari tabel distribusi frekuensi dan histogram ya. Kemarin kan sudah bisa menyajikannya. Nah, hari ini kita akan menentukan rata-ratanya. Nah, tujuan yang kedua nanti secara mandiri kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Nah, ini motivasi belajar kita hari ini. Nah, ini materi prasyarat. Sebelum masuk ke rata-rata data kelompok, Ibu harap kalian masih ingat tentang materi data tunggal, ya, menentukan rata-rata data tunggal. Ini Ibu punya contoh soal. Daftar nilai matematika, Budi Santosa 85, Hanifah Kusuma 90, Susilo 87, Dika Lestari 93, Yudi Setiawan 85. Berapakah rata-rata dari nilai matematika tersebut? Nah, ayo. Apa langkah pertama kita untuk menentukan rata-rata ini? Siapa yang bisa? Dijumlahkan dulu semuanya Bu. Oh ya, benar ya. Jadi kita jumlahkan dulu ya nilai Budi, nilai Hanifah, Susilo, Dika, dan Yudi. Kita jumlahkan dulu. Ya, nah jadi jumlahnya nanti ada 440. Setelah itu, setelah kita jumlahkan Dibagi dengan anggota. Dari mana 5-nya? Dari semua anggota. Ya, jadi semua siswa itu ada 5, maka dibagi 5 sehingga rata-rata yang kita dapat 440 dibagi 5, rata-ratanya 88. Ya, berarti masih ingat ya, itu apa rata-rata data tunggal. Jadi, rata-rata itu adalah dengan membagi jumlah seluruh nilai dari suatu kumpulan data, kita bagi dengan banyaknya data. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada gambar yang disajikan di PowerPoint Ibu. Siapa saja yang bisa apa yang terlihat dari gambar ini? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang terlihat? Rata-rata nilai UN dari tahun Bu. Dari tahun 2014 sampai ya benar, Auzar ya tadi ya. Benar, apalagi ada lagi? Mata pelajaran Ya, rata-rata mata pelajaran. bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA dan Rata-ratanya. PS. Oh, ya. Nah, jadi ada mata pelajaran di situ, betul. Nah, kira-kira dari bentuk gambar ini ada pertanyaan nggak? Ada Bu. Apa kira-kira yang bisa kalian tanyakan dari sini? Dari mana Bu dapat 8,31 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Bu? Oh, rata-rata bahasa Indonesia ada 8,31 di situ ya? Ada yang bisa bantu tadi siapa, Novi ya? Ada yang bisa dari mana? Nilai bahasa Indonesia itu Bu dari penjumlahan seluruh murid, terus dibagi dengan seluruh muridnya lagi, jadi itu rata-ratanya Bu. Oh iya ya, jadi jumlah nilai seluruh siswa yang melakukan nilai bahasa Indonesia kita bagi dengan nilai bahasa Indonesia. Data yang di bawah ini ada 8,22, 87,28. Nah, 8,22 aja dulu. Dari mana itu 8,22? Ini nih. Jumlah dari keseluruhannya. Jumlah dari keseluruhan pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, betul ya. Jadi kira-kira pembaginya ada mata pelajaran apa saja pembaginya sehingga dapat 8,22? Berapa datanya ini? Ada 4 mata Ada pelajaran. 4 Bu. Benar ya. Jadi ada 4 mata pelajaran sebagai pembagi untuk mendapatkan rata-rata ini, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA ya. Sehingga nanti untuk tahun 2019-20 ini kita juga bisa menentukannya. Ya, jadi dari sini Ibu harapkan Ananda semua bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya,
Nah, nanti kita silahkan berdiskusi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Gunakan buku sumber ya untuk menyelesaikan LKPD nanti. Nah, boleh juga sumbernya dari internet. Nah, ini linknya juga Ibu kasih, atau boleh juga cari link sendiri. Nanti pokoknya terserah, Anda boleh menggunakan rumus apapun. 45 menit diskusi kelompok. Nah, kita presentasi. Dari angka berapa aja yang dipakai? Ambil dari angka 24 sampai 100. Beda bagusnya. Untuk kelas 1 kita ambil angka 24 sampai 34. Bagus sih. Untuk kelas 1 kita 24 sampai Berdasarkan urutannya frekuensinya 8, jumlah siswanya pas 80. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggota. Saya Maria Tia. Saya Devita Nova. Saya Devita Novi. Saya Muhammad Auzar. Inilah tabel distribusi frekuensi nilai ulangan sejarah yang telah diisi. Yaitu kelas 1 24 sampai 34 frekuensinya 8. Kelas 4 57 sampai 67 frekuensinya 20. Kelas 7 90 sampai 100 frekuensinya 7. Jumlah siswa menjadi 80. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasil kerja penulisan dari kelompok kami. Ya, itu tadi dari kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang bertanya atau pas. Ya, Syahira mau bertanya apa? Boleh atau tidak kita pakai interval yang berbeda, misalkan 24 sampai dengan 30 dan seterusnya. Boleh. Jika diketahui nilai masing-masing siswa Bu Rida, tapi karena kebetulan itu data sudah dibuatkan tabel distribusi kan frekuensinya, jadi kita tinggal memikirkan batas atas frekuensinya yang belum diketahui saja, Syahira. Ngerti? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadiansa. Saya Saira Humayroh. Saya Tesrita Sarah. Saya Andini. Nama saya Masita. Kami menggunakan rumus rata-rata sementara. Jadi nilai 24 sampai 34 itu frekuensinya 8, nilai tengahnya itu 29, simpangannya itu negatif 33, frekuensi dikali simpangannya itu 264, nilai 57 sampai 67, frekuensinya 20, nilai tengahnya rata-rata sementaranya kami ambil 62, simpangannya 0, frekuensi dikali simpangannya 0. Jumlah siswa frekuensinya totalnya 80. Jumlah frekuensi dikali simpangannya sama dengan negatif 33. Jadi untuk mencari rata-ratanya, rata-rata sama dengan nilai tengah rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikali simpangan dibagi jumlah frekuensi sama dengan 62 ditambah negatif 33 dibagi 80. Hasilnya 61,5875. Jadi rata-rata nilai tersebut adalah 61,5875. Apakah ada yang mau bertanya? Nova. Oke, apa? Dari mana dapat nilai 62? Oh, kami jadi kami mendapat dapat nilai itu dari jumlah nilai rata-rata yang di Flore dan jumlah nilai rata-rata. Nilai 62 itu didapat dari nilai tengah yang mempunyai frekuensi tertinggi sebagai rataan sementara. Bu, itu
presentasi dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Zain Luna. Nama saya Nopadina. Saya Tasya Salsabila. Saya Yasmin Ardani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat histogram dari nilai ulangan sejarah tersebut. Ini adalah histogram yang kelompok kami buat. Kalau teman-teman bisa lihat, kami menggunakan rumus rata hitung di dalam mencari rumusnya rata-ratanya. Jadi nilai 24 hingga 34, frekuensinya 8, nilai tengah 29, frekuensi dikali dengan nilai tengah yaitu 232. Untuk nilai 79 hingga 89, frekuensinya 9, nilai tengahnya 84, frekuensi dikali nilai tengah yaitu 756. Dan nilai 90 hingga 100, frekuensi 7, nilai tengah 94, frekuensi dikali nilai tengah yaitu 665. Jumlah siswa yaitu 80, jumlah frekuensi dikali nilai tengah yaitu 4.927. Jadi rata-rata yang didapat yaitu 4.927 dibagi 80 dan hasilnya yaitu 61,5875. Kesimpulan yang kami dapat dalam menentukan rata-rata menggunakan rumus rataan sementara atau rumus umum hasilnya akan sama. Tapi menurut kelompok kami lebih mudah menggunakan rumus rataan hitungan. Ada yang ingin bertanya? Alvito? Ingin menanya apa? Kelompok saya kami mendapatkan nilai rata-ratanya di angka 61,58 dikarenakan kami di belakang angka yang apakah sama saja atau tidak? Oh, sama saja karena kalau di kelompok kamu kan 61,58 itu dibulatkan angkonya. Kalau kami tulis angkonya langsung jadi 61,5875. Jadi itu sama baik mau dibulatkan maupun tidak itu sama baik hasilnya. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kelompok 1 membulatkan seharusnya 61,59 ya. Dibulatkan ke atas ya 61,59. Enggak apa-apa. Nanti untuk kegiatan 3 apakah sama pada kelompok 1 dan kelompok 2 walaupun tidak dipresentasikan? Sama nak hasilnya? Sama, Bu. Dari kelompok 1 sama. Dari kelompok 2, apakah sama kegiatan 3 yang didapat? Ya? Sama, Bu. Sama ya? Bu. Ya. Nanti jangan lupa hasil diskusinya dikumpulkan. Rata kami dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu menggunakan rumus rataan hitung dan menggunakan rumus rataan sementara dan dengan pengodean. Rata atau min adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat sama halnya seperti median dan modus. Tapi rata-rata ada bermacam, yaitu rata-rata hitung matematik, ada rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut dengan rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung atau aritmatik. Menentukan rata, silakan kerjakan secara mandiri. Satu lagi, sambil nunggu Tasya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Seru, Bu. Ya. Enak, Bu. Alhamdulillah. Mantap, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita tutup dengan doa. Dan Silakan. kita pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Auzar, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih juga Bu Berta yang sudah berada di sini ya. Ibu minta maaf jika ada kesalahan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.